Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, semoga senantiasa kita selalu berada dalam lindungan Allah, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ampunannya, dan tentu saja mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah materi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah kiat meraih hidup bahagia. Hidup bahagia merupakan tujuan setiap manusia. Tidak ada orang yang tidak ingin untuk hidup bahagia. Namun demikian, ada beberapa cara pandang untuk mendapatkan kebahagiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis Samurah bin Jundub yang diriwayat oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nabi bersabda, ahsabun nas bainahum hadzal mal. Ukuran manusia di antara mereka, itu maksudnya di sini sukses atau bahagia adalah hadzal mal, adalah harta. Ya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafas, rawahul Bukhari. Bukanlah kaya adalah banyaknya harta, akan tetapi kaya itu adalah kaya hati. Nabi juga menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annahu hizat lahu minad dunya wa fir riwayah bihadzafiriha, akhrajahu Tirmidzi. Ya. Barang siapa yang merasa aman di pagi hari bersama dengan keluarganya, badannya sehat, dan yang dimakan di hari itu ada, seperti dia memiliki dunia dan isinya. Perhatikan standar penilaian tolok ukur yang diberikan agama kita adalah kebahagiaan itu para jemaah jika kita mentaati Allah dan meninggalkan larangannya. Dan insyaallah pada kesempatan ini akan saya sampaikan 9. Mudah-mudahan bisa kita pelajari bersama. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, tidak lupa kami juga mengucapkan syukron wa jazakumullah khairan kepada pengurus Masjid Raya Mujahidin dan juga kepada para panitia, dan juga kepada semua yang memberikan dukungan terhadap kegiatan pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan balasan. Para jemaah, Nabi juga menjelaskan kita duduk di masjid ini, ketika kita mempelajari ayat-ayat Allah akan turun ketenangan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalan alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indahu, rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, yaitu di masjid. Mereka membacakan kitabullah,
dan mempelajari di antara mereka apa yang ada di dalam Al-Quran, kecuali akan turun pada mereka yaitu as-sakinah, ketenangan, kedamaian, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bukankah kita banyak melihat orang mengejar dan meraih kebahagiaan dengan berfoya-foya. Ada juga dengan mengumbar nafsunya. Ada pula harus mengeluarkan sekian banyak harta. Maka bahagia para jemaah, di dalam agama kita, perhatikan dalam firman Allah, ya, firman Allah surat An-Nahl ayat 97. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, baik laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, wa uhal, ketika dia beramal soleh dia beriman, dia membangun amal solehnya dengan keimanan. Apa para jamaah? Jawab syaratnya, jawabannya jaminan Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di sini dalam bahasa Arab lam taukid nun taukid, yaitu benar-benar akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, kebahagiaan, kehidupan yang baik, dan benar-benar kami balas dengan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya rahimahullah, apa maksudnya kehidupan yang baik? Hayatun thayyibah, ar-rizqu al-halal, al-qanaah, rizki yang halal, qanaah, sifat menerima. Kemudian juga as-sa'adah, kebahagiaan. Dan kami balas dengan yang lebih baik, as-sa'adah. Dan di akhirat al-jannah, surga. Sementara memang ada orang yang berdoa, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada juga yang minta cuman apa? Ya. Kebaikan dunia saja. Para jemaah, bisa dilihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Nah, kita minta kepada Allah yaitu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ada orang yang hanya minta yaitu kebaikan di dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi tidak dapat apa? Kebaikan sedikit pun, ya. Di mana? Yaitu di akhirat, ya. Dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-200 dan 201, ya. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah ka dzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Ketika kalian sudah menyelesaikan manasik haji kalian, zikirlah kepada Allah seperti kalian ingat kepada bapak kalian, bahkan lebih ingat. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang cuma doa ketika haji itu minta dunia saja. Fulus. Enggak minta yang lain. Akhirat enggak dapat apa-apa. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang minta kebaikan dunia dan juga minta kebaikan akhirat. Tentu bagi orang beriman para jemaah, bagaimana kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Dan kebaikan akhirat sangat ditentukan bagaimana hidup kita di dunia. Mudah-mudahan ada 9 kiat akan kita bahas. Saya langsung sebut 9 supaya nanti seandainya bagian akhir tidak tersampaikan sudah kita dengarkan bersama. Insya Allah familiar dalam pendengaran kita. Yang pertama adalah banyak berdoa kepada Allah. Ya, urusan dunia dan akhirat kita bahas satu-satu nanti. Yang kedua adalah selalu berusaha
dan beramal dalam urusan dunia dan akhirat. Yang ketiga, ya, yang pertama berdoa, banyak berdoa. Yang kedua, beramal, berusaha. Yang ketiga, tawakal kepada Allah. Ya. Yang keempat, selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, bersabar. Yang keenam, istighfar ketika terjatuh ke dalam dosa. Yang ketujuh, tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Yang kedelapan, tidak meremehkan keburukan sekecil apapun. Dan yang kesembilan, selalu berteman dengan orang-orang yang soleh. Satu-satu kita akan bahas para jemaah. Semua familiar dalam pendengaran kita. Namun bagaimana sikap kita dengan yang pertama, dengan doa? Ya, doa ini para jemaah merupakan apa? Merupakan sarana bagi seseorang. Untuk apa? Untuk mengeluhkan segala sesuatu. Bukan kepada yang lain tapi kepada Allah. Orang punya masalah, biasanya apa? Dia pingin curhat, pingin bicara sama sini, pingin ngomong sama orang ini. Selesai bicara dia merasa lega. Sementara Nabi Yakub mengatakan, qala innama ashku bathni wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dalam surat Yusuf, ya. Allah berfirman, Nabi Yakub mengatakan, beliau mengatakan, sesungguhnya aku mengeluhkan penderitaan, ya, dan juga kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Yusuf ayat 86. Maka ketahuilah, jangan mengeluh kepada yang lain, mengeluhlah kepada Allah. Qala innama ashku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku hanya mengeluh kepada Allah. Dalam sebuah syair, ya, ulama mengatakan, la taqsidil makhluqa wa rabbuka aqrabu. Man qasadal makhluqa la raiba la syakka yat'abu. Ya. Jangan engkau minta mengeluh menuju kepada makhluk sementara Rabbmu dekat. Ya. Barang siapa yang mengeluh kepada makhluk, sudah pasti tidak perlu lagi yat'abu, dia pasti capek. Ya. La tas'alanna, ya, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalladhi abwabuhu la tuhjabu. Wahai anakku, kamu jangan minta pada manusia, pada orang untuk urusanmu. Mintalah pada zat yang pintunya tidak tertutup. Allah Ta'ala marah, ya. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Bunayya adamah hina yus'alu yaghdabu. Allah tuh marah kalau engkau tidak mau minta pada Allah. Sementara manusia selalu marah kalau dia diminta. Itulah para jemaah. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta sis'a na'lihi idan qata'a. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, hendaklah kau minta kepada Allah semua keperluan dan hajatnya, hingga seandainya tali sendal putus, minta pada Allah Ta'ala. Para jemaah, saya minum, ya. Kalau Allah tidak berkehendak, berapa jaraknya di sini, berapa senti? Bisa jadi tidak masuk ke mulut saya, tapi ke hidung.
kena serangan stroke. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Wahai Zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku istighosah, minta kepada Allah dalam keadaan genting. Dan jangan kau serahkan kepadaku semua urusanku, meskipun hanya sekejap mata. Jadi kita minta pada Allah sampai tali sendal putus. Jangan mengandalkan maaf SDM kita, kepandaian kita, modal kita, anak buah kita. Jangan para jemaah, minta pada Allah, kita akan bahagia. Kenapa? Karena orang ketika minta pada Allah untuk semua urusannya, sampai sandal putus pun, sandal putus tinggal manggil tukang sol sepatu, selesai. Tapi disuruh minta pada Allah. Kenapa para jemaah? Kita akan bahagia ketika kita menundukkan diri, merendahkan dan menghinakan diri kepada Allah, karena itu telah menjaga haknya Allah Rabbul Alamin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kalau hambaku bertanya tentang aku, jawab aku dekat, dan aku mengabulkan orang yang minta dan berdoa padaku. Dan kita ketika minta pada Allah menunjukkan bahwa kita itu tidak sombong. Kenapa? Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhan kalian, Rabb kalian telah berkata, mintalah kalian padaku, pasti aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Apa maksud ibadah? Dari berdoa. Karena Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka sesungguhnya orang sombong dari beribadah padaku, dari meminta berdoa padaku, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sampai sandal putus minta, apalagi maaf, mungkin punya anak susah diatur, ya, punya istri berat dinasehati, punya suami, ya, juga susah untuk diajak kerjasama untuk ketakwaan kepada Allah. Minta pada Allah. Sampai sandal putus pun minta kepada Allah pertolongan. Dan orang yang berdoa ada 3 kemungkinan. Ma minkum, ya, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah bi ihda thalath, imma an yu'ajjila da'watahu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlahu. Qalu idzan nukthir qala Allahu aktsar, rawahu Tirmidzi. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Mamin muslimin, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak mengandung kesombongan, tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahim, kecuali akan diberi di antara 3. Pertama, dikabulkan sesuai dengan permintaannya. Kalau tidak, disimpan pahala di akhirat kelak. Kalau tidak, diselamatkan dari musibah yang akan menimpa selevel, semisal doa yang dipanjatkan kepada Allah. Para sahabatun mengatakan apa? Kalau begitu, mari kita banyak berdoa. Apa kata Nabi? Allah lebih banyak mengabulkan. Jadi tidak ada ruginya. Sampai Umar Ibnu Khattab mengatakan, saya akan berdoa bahkan tidak peduli dikabul atau tidak. Kenapa? Dengan berdoa itu sendiri adalah merupakan ibadah. Dengan doa itu sendiri, para jemaah, ketika kita menangis kepada Allah, coba rasakan. Insya Allah yang punya penyakit sinus, insya Allah sembuh. Apalagi cuma flu ringan, sembuh. Beda dengan ibu-ibu ketika menangis mendengar suaminya mau kawin lagi. Maaf, ya, itu tangisannya. Tapi ketika menangis karena kita mengeluh kepada Allah, insya Allah badan kita diberikan kesehatan. Ya, dan pasti dikabul dengan antara 3 itu para jemaah. Dan kita harus yakin, ya, minta kepada Allah, wa antum muqinun bil ijabah. Minta pada Allah
dan yakin dikabulkan. Ini para jemaah. Jadi orang berdoa itu apa? Mengeluhkan masalahnya. Biasanya orang curhat, ibu-ibu curhat pada orang lain, bapak-bapak curhat pada orang lain, merasa lega, tidak akan pernah bisa menyelesaikan urusan, tapi minta pada Allah. Doa menunjukkan kita melepaskan dari kesombongan. Ini para jemaah. Insya Allah bahagia. Kenapa? Karena kita selalu mengeluh kepada Allah Rabbul Alamin. Nabi Yakub menangis, ya, sampai buta matanya. Karena apa? Ditinggal oleh Yusuf. Tapi beliau mengatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengeluh tentang kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama para jemaah. Mari nanti banyak berdoa. Terutama ketika sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajidun fa'aktsiru fihi ad-du'a. Rawahu Muslim. Yang paling dekat antara hamba dengan Allah ketika dia sujud, banyaklah berdoa. Di waktu mustajabah, hujan, sepertiga malam terakhir, antara adzan dan iqamah, mari para jemaah, banyak doa. Kalau Nabi menyampaikan sampai sandal putus pun minta doa pada Allah, minta pertolongan pada Allah, apalagi yang lain. Ini yang pertama, ya. Kemudian para jemaah yang kedua, kalau kita ingin bahagia, kita adalah berusaha, beramal, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, ya. Tadi ayat firman Allah, ya, surat Ghafir tadi, ya, ketika kita mau minta kepada Allah, Allah akan mengabulkan, ya. Dan orang yang sombong akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Surat Ghafir, ya, ayat yang ke-60 tadi. Yang kedua, berusaha dan beramal para jemaah. Berusaha beramal, baik urusan dunia maupun akhirat. Urusan dunia seperti kita, faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dalam surah Al-Jum'ah Allah berfirman, kalau kalian sudah selesai sholat Jumat, menyebar muka bumi, ya, silakan cari karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupa, ya, tentang urusan duniamu. Surat Al-Qasas ayat 77, ya. Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Raihlah, ya, apa yang Allah berikan kepadamu, negeri akhirat. Jadi semua ini para jemaah usahakan menjadi akhirat. Bagaimana amal akhirat jadi akhirat dan berlipat, dan bagaimana amal dunia jadi amal akhirat dan berlipat. Saya minum, ini maaf, mulut kering. Saya minum boleh, tidak minum boleh, karena ini amal dunia. Tapi saya minum supaya tidak kering, karena sedang menyampaikan tausiah, saya minum. Jadi amal apa? Akhirat. 1 dirham yang Anda berikan di jalan Allah, 1 dirham diberikan untuk orang miskin, 1 dirham berikan untuk istri, lebih banyak pahala untuk istri. Ketika apa? Ketika menyadari bahwa itu sebagai nafkah. Para jemaah, bismillah. Tadi dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, jangan walatansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagian duniamu. Untuk dunia beramal, untuk akhirat juga demikian. Nabi bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Faqalu ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal? Faqala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Rawahul Bukhari. Masing-masing kalian ini sudah ditetapkan tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk aku. Maaf, kalau begitu ya Rasul, maaf, tidaklah masing-masing kalian kecuali sudah ditetapkan tempatnya di surga dan di neraka. Ya Rasul, kalau begitu kita tidak perlu beramal, bersandar kepada ketetapan takdir. Apa kata Nabi? I'malu, beramallah, berusahalah. Untuk dunia berusaha, untuk akhirat juga berusaha dengan doa para jemaah. Apapun yang kita kerjakan, jangan meremehkan pekerjaan.
selama itu halal, akan bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk urusan dunia, berusaha untuk urusan akhirat. Nah, Allah berfirman, tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan untuk kalian dengan sebab amal perbuatan kalian. Dalam surat Az-Zukhruf, ya, dengan sebab. Jadi amal adalah sebab, para jemaah. Ya. Allah Ta'ala berfirman bahwa surga, kita masuk surga dengan amal kita. Surat Az-Zukhruf ayat 72. Az-Zukhruf ayat 72. Ya. Jadi amal ini jadi sebab. Usaha jadi sebab untuk apa? Dapat surganya Allah. Tilkal jannatul lati wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Jadi untuk dunia, akhirat kita juga berusaha. Berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk kita beriman, berhijrah, berjihad. Al-Baqarah 218. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang beriman, orang berhijrah, orang berjihad di jalan Allah, merekalah yang mengharapkan rahmat Allah yang benar. Iman seperti para sahabat, pemahaman imannya. Kemudian hijrah, Nabi bersabda, al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang. Al-mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Mujahid adalah orang yang selalu berusaha untuk taat kepada Allah. Kalau sudah iman, dan imannya sebagaimana di Quran disebutkan, fa in amanu bimithli amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya mereka beriman seperti iman kalian, yaitu para sahabat, mereka dapat hidayah. Maka iman kita berusaha seperti yang dipahami para sahabat. Yang kedua, kita hijrah, meninggalkan, berusaha meninggalkan semua yang dilarang. Yang ketiga, kita berjihad, apa? Bersungguh-sungguh memerangi diri untuk taat pada Allah, baru mengharapkan rahmat Allah. Karena masuk surga itu karena amal kita atau rahmat Allah? Amal kita atau rahmat Allah, saudara? Rahmat Allah. Nabi bersabda, lan yudkhila al jannata ahadukum amaluh. Faqalu ya Rasulullah wala anta, faqala wala ana illa an yataghammadani Allah bi fadlin wa rahmah. Rawahul Bukhari. Tidak akan pernah bisa, ya, amal kalian memasukkan kalian ke surga. Termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk aku, kecuali Allah memberikan keutamaan dan rahmat. Saudara bisa hadir di sini, rahmat Allah. Saudara bisa haji, bisa umrah, rahmat Allah. Mu'ad bin Jabal datang kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannah wa yubaiduni anin nar. Faqala laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun liman yasarallahu alaih. Rawahu Tirmidzi. Wahai Rasul, beritahukan saya amal apa yang bisa masuk saya ke surga dan jauh dari neraka. Apa kata Nabi? Engkau bertanya perkara besar, perkara berat, tapi menjadi mudah dan ringan. Bagi siapa? Bagi orang yang dimudahkan Allah. Doa, amal, semuanya minta pertolongan pada Allah, para jemaah. Ya. Yang ketiga adalah at-tawakkul. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdoa, berusaha, kita tawakal. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, akan diberikan jalan keluar dari semua masalah yang dihadapi dan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, cukup bagi Allah, cukup Allah bagi dia, cukup bagi Allah, ya, cukup Allah untuk dia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar wa qalaha Muhammad hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah tempat bersandar dan senikmat-nikmatnya tempat bersandar. Dibaca Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api. Jadi apa?
jadi freezer, jadi dingin. Padahal api. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, dingin. Padahal api. Tapi yang baca Nabi Ibrahim. Kalau Pak Ibrahim tolong jangan coba-coba. Hangus. Ya. Ini tingkatnya apa? Tingkat tawakalnya beda para jemaah. Dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika dikepung oleh musyrik Quraisy dalam perang Badar. Mereka memprovokasi, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang sudah mengepung kalian, takutlah kalian, tapi ternyata tambah iman dan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin tidak seperti Nabi Ibrahim lempar ke api jadi dingin. Mungkin barangkali omset berkurang, tapi kita tidak sampai stres. Kita sudah usaha, sudah berdoa, tawakal pada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangan hitung bunyi toke. Ya. Jangan merasa kalau kedutan mata ini sial. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini baru 3 para jemaah. Itu pun yang ketiga masih belum selesai, tapi waktu adzan sudah mendekat dan mungkin sudah datang waktu Isya. Dan saya dengar insyaallah pada Isya kita lanjut, masih ada 6 poin atau mungkin 7 poin untuk kita menyelesaikan pembahasan. Insyaallah kalau itu kita terapkan para jemaah dimanapun kita hidup, bagaimanapun kita hidup, ya kita selalu bersama dengan pertolongan Allah. Insyaallah bahagia dunia akhirat. Oleh karena itu habis Isya tolong jangan pulang dulu, kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم.